Halo adik-adik yang terkasih, salam sejahtera buat kita semua. Bapak harap semoga kalian dalam keadaan sehat, senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Dan semoga juga hari-hari kita senantiasa dihiasi dengan sebuah senyuman, sebab senyuman adalah sebagian dari ibadah kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan penyertaan-Mu, atas kasih karunia-Mu. Kini kami hendak memulai pembelajaran kami ya Tuhan, berkatilah kami agar kami mampu mengerti apa yang kami pelajari, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan membahas atau tema pembelajaran kita hari ini adalah tentang kemampuan dan keterbatasan. Setiap manusia pasti memiliki kemampuan dan keterbatasannya masing-masing. Kemampuan sering juga dikenal atau disebut sebagai talenta atau disebut juga sebagai bakat atau keterampilan. Kemampuan adalah sesuatu yang membanggakan dalam diri, yang bisa kita tampilkan. Kemampuan itu pemberian Tuhan. Kemampuan itu pemberian Tuhan. Dengan kata lain, setiap orang pasti memiliki kemampuan. Sebab diri kita saja adalah diberi oleh Tuhan. Demikian juga kemampuan. Hal yang penting untuk kita sekarang adalah mengenal kemampuan yang ada dalam diri kita. Mengenal kemampuan yang ada dalam diri kita. Mengetahui sehingga kita boleh dan mampu mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kita tersebut. Nah, adik-adik yang terkasih, setelah kita mengetahui apa bakat, apa kemampuan yang ada dalam diri kita, tugas kita adalah bertanggung jawab mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kita. Bertanggung jawab mengembangkannya. Di sini kita akan belajar dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu berisi perumpamaan tentang talenta, di mana seorang tuan mempercayakan talenta yang dimilikinya kepada hamba-hambanya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Hamba pertama mendapat 5 talenta dan mengembangkannya sehingga memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang kedua mendapat 2 talenta dan mengembangkannya sehingga memperoleh 2 laba talenta. Dan hamba yang ketiga mendapat 1 talenta, namun tidak dia kembangkan, bahkan menyembunyikannya sehingga ia tidak memperoleh apa-apa. Setiap manusia pasti memiliki talenta. Tuhan memberikan kepada setiap orang kemampuan atau talenta yang berbeda-beda. Karena kemampuan kita yang berbeda-beda itu, Tuhan menghendaki agar kita bekerja sama dan saling melengkapi satu sama lain. Talenta harus dikembangkan ke arah yang positif, membawa manfaat bukan saja bagi diri sendiri, melainkan juga bagi banyak orang. Terhadap talenta tersebut, kita dipanggil untuk selalu mengembangkan kemampuan yang telah diberikan Tuhan. Dengan mengembangkan talenta berarti kita ikut melanjutkan karya penciptaan Tuhan. Lalu untuk kita, bagaimana cara kita untuk mengembangkan talenta atau bakat yang ada dalam diri kita? Yaitu belajar dan berani bertanya pada orang yang lebih berpengalaman. Belajar dan berani bertanya pada orang
yang lebih berpengalaman. Ada ungkapan yang mengatakan demikian, non scholae sed vitae. Artinya, belajar atau kita belajar bukan untuk sekolah, bukan untuk nilai semata, tetapi kita belajar untuk hidup. Demikian pun kemampuan kita. Kalau kita mengasah dan mengasahnya, itu untuk kita, itu untuk diri kita. Pembahasan selanjutnya adalah tentang keterbatasan. Tema selanjutnya adalah tentang keterbatasan. Kita juga mesti mengetahui apa itu keterbatasan kita, apa kekurangan kita. Tetapi keterbatasan atau kekurangan kita tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bekerja sama dengan Tuhan. Keterbatasan dalam diri kita pun perlu kita ketahui, juga keterbatasan orang lain. Lalu bagaimana sikap kita mengatasi kelemahan yang kita miliki? Ini kita akan pelajari dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Dalam teks Injil tersebut dikisahkan bahwa para murid sangat ketakutan ketika mengalami badai yang besar. Mereka tidak sanggup mengatasinya karena rasa takut tenggelam dan binasa. Mereka kemudian meminta pertolongan pada Yesus. Karena kelemahan mereka, mereka tidak bisa mengatasi masalah yang ada. Kemudian mereka meminta pertolongan dari Yesus. Lalu bagaimana kita menyikapi keterbatasan kita? Kadang muncul sikap yang keliru, sikap yang negatif berhadapan dengan keterbatasan yang kita miliki, yaitu sikap munafik. Kemudian sikap minder, tidak berani menampilkan diri. Namun yang dibutuhkan adalah suatu sikap yang positif, memandang keterbatasan. Mawas diri, belajar menerima diri sendiri, menyemangati diri sendiri, menyadari bahwa manusia tidaklah sempurna, dan belajar pada para murid selalu datang memohon pertolongan Tuhan. Entah itu kekurangan atau kemampuan yang kita miliki, kita harus senantiasa bersyukur atas hidup. Syukur adalah ungkapan perasaan atau sikap positif atas sesuatu yang kita terima. Kita perlu belajar dari seorang kusta yang ketika dia mengalami penyembuhan, dia kembali kepada Yesus, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Yesus karena penyembuhan yang ia terima. Seorang kusta ini adalah seorang Samaria yang tidak percaya. Namun karena kesembuhannya, dia kembali untuk bersyukur kepada Yesus. Orang Samaria sering dituduh sebagai kafir, tetapi justru ia menunjukkan sikap yang sebaliknya. Dia kembali untuk berterima kasih kepada Yesus karena penyembuhan yang ia alami. Dalam hal ini, kita perlu mengetahui apa pandangan hidup kita, di mana posisi kita, bagaimana kita memandang hidup kita, dan apa dampaknya. Hidup kalau dipandang sebagai beban, orang akan apatis, cepat putus asa, dan khawatir akan hidup dan cenderung menyalahkan Tuhan yang tidak adil bagi dirinya. Kalau kita memandang hidup sebagai takdir, kita akan bergantung sepenuhnya pada Tuhan, tidak mau berusaha, pasrah, menyerah pada kegagalan. Kalau kita memandang hidup sebagai seni, kita akan memandang hidup lebih dinamis, enak dan menyenangkan, dan tidak cepat puas bila berhasil. Dan ada sikap kerja keras. Kalau kita memandang hidup adalah anugerah, orang akan selalu bersyukur atas hidup yang dialaminya dan mengupayakan hidupnya sesuai dengan perintah Allah. Inilah berbagai pandangan hidup dan dampaknya bagi kita. Adik-adik sekalian, coba kita perhatikan di mana pandangan hidup kita. Apakah hidup sebagai beban, hidup sebagai takdir, hidup sebagai seni, atau hidup
adalah anugerah yang harus disyukuri. Oke, baiklah adik-adik yang terkasih, demikian pembelajaran kita hari ini. Tugas kita membuat moto hidup dan kemudian menuliskan apa kemampuan dan kekurangan kita. Sekian pembelajaran kita. Terima kasih.